Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah sebelumnya saya bahas di part 1, kita lanjut lagi di part 2, masuk ke pengukuran risiko operasional. Nah, ini di sini kita bahas mengenai frekuensi versus dampak. Nah, frekuensi di sini dengan kata lain biasanya tingkat kejadiannya itu seberapa sering atau seberapa tinggi atau seberapa rendah gitu. Lalu dampaknya itu secara besar atau dampak kecil gitu yang dihadapinya. Nah, di sini ada empat macam contohnya ya. Yang pertama low frekuensi, lalu low impact. Biasanya kalau ini tuh jarang terjadi ya. Terus dampak yang dihadapi oleh perusahaan itu atau resiko yang dihadapi oleh perusahaan itu rendah biasanya. Nah, terus yang kedua low frekuensi, high impact. Nah, ini juga jarang terjadi gitu, namun dampaknya sangat besar. Contohnya seperti penggalapan dana oleh karyawan, kayak contohnya yang saya sudah sebutkan. Kayak karyawannya itu mengambil dana konsumen atau dana nasabah gitu kan, intinya memperkaya diri sendiri gitu kan, kayak pencucian uang seperti itu. Tapi kan jarang terjadi seperti itu, namun impact yang didapat sama perbankan biasanya itu bisa besar, baik itu impact dari kepercayaan konsumen ataupun impact untuk keberlangsungan proses manajemen di perusahaan gitu. Terus contoh yang kedua, bencana alam. Ini kan jarang gitu kan, jarang terjadi kalau bencana alam. Nah, impact yang didapatnya itu bisa besar, misalkan kantor atau perusahaan itu tuh terendam banjir sehingga mesin-mesinnya itu rusak dan membuat perusahaan harus berhenti beroperasi karena harus memperbaiki dahulu gitu kan mesin-mesinnya, terus membersihkan bangunan-bangunannya, ruangan-ruangannya itu kan perlu butuh waktu gitu kan. Itu bisa memberi dampak besar juga gitu, atau memberi resiko yang besar juga buat perusahaannya walaupun kejadiannya itu jarang gitu. Nah, yang ketiga, high frequency, low impact. Nah, ini sering terjadi namun dampaknya buat perusahaan itu rendah gitu kan. Nah, yang terakhir ada high frekuensi dan high impact gitu. Jadi ini sering terjadi dan dampaknya sangat besar. Nah, contohnya seperti misalkan penarikan dana besar-besaran oleh konsumen atau oleh nasabah, misalkan karena mereka itu mendengar kalau misalkan perbankan itu mau bangkrut gitu kan. Seperti kemarin contohnya terjadi sama Bukopin gitu kan. Nah, itu salah satu contohnya juga gitu kan, untuk yang high frequency dan high impact gitu. Namun secara umum kalau dalam manajemen risiko operasional tuh fokusnya tuh cuma 2 jenis kejadian gitu. Hanya low frekuensi, high impact, dan high frekuensi, low impact gitu. Biasanya perusahaan tuh hanya memfokuskan dalam 2 frekuensi dan dampak ini gitu. Nah, yang selanjutnya atau yang terakhir, di sini ada perubahan karakteristik risiko operasional. Nah, kalau misalkan yang pertama globalisasi gitu. Jadi kalau globalisasi, perusahaan itu melakukan pelatihan dan pendidikan gitu bagi karyawan agar mengetahui konsep dan cara berpikir global yang kemudian akan tertuang dalam bentuk hasil produk. Nah, kalau dalam perusahaan itu kan sekarang banyak perusahaan juga ya yang udah mulai misalkan go internasional gitu kan, otomatis produk-produk yang dihasilkannya juga harus sesuai gitu dengan kebutuhan global gitu, atau sesuai dengan tuntutan atau permintaan masyarakat secara global gitu. Yang pertama dilakukan bisa
karyawannya itu mengikuti pelatihan-pelatihan, seminar kayak gitu kan untuk meningkatkan skill mereka. Nah, yang kedua adalah menyekolahkan karyawannya. Nah, ini biasanya untuk jenjang karir gitu, jenjang karir karyawan-karyawannya. Misalkan kalau dahulu untuk jabatan atau untuk di posisi A gitu kan, minimal pendidikannya itu misalkan SMA gitu. Nah, seiring berkembangnya waktu gitu kan, berjalannya waktu, 5 tahun kemudian minimal untuk posisi A itu minimal pendidikannya S1. Nah, salah satu cara untuk perusahaan gitu kan tetap memakai tenaga yang ada gitu, tapi perusahaan pun ingin meningkatkan pendidikan karyawannya, yaitu salah satu caranya adalah dengan menyekolahkan mereka gitu. Sekarang kan mulai banyak tuh kayak di perusahaan-perusahaan kayak ngasih beasiswa gitu kan, atau ngasih subsidi buat karyawannya kalau misalkan mau sekolah lagi, itu contohnya. Nah, terus yang kedua, otomatisasi gitu. Nah, menurunkan resiko yang berkaitan dengan manusia, misalnya kesalahan dalam pencatatan karena kelelahan. Contohnya kayak di bank gitu kan, sekarang udah ada yang namanya mesin penghitung gitu kan, jadi si tellernya itu nggak usah capek-capek buat ngitung gitu kan, manual gitu kan, takutnya capek atau nggak fokus. Nah, dengan adanya otomatisasi ini, jadi manusianya itu bisa dimudahkan gitu. Nah, yang ketiga, mengandalkan teknologi. Teknologi memudahkan dalam membantu proses bisnis yang akan lebih cepat. Contohnya kayak sekarang kan serba online gitu kan. Kalau kita misalkan butuh barang dari luar kota, sedangkan misalkan kita butuhnya tuh dalam 4 hari, 3 hari ke depan gitu. Kan kita nggak punya waktu kalau misalkan kita datang langsung ke sana. Nah, kita bisa beli secara online gitu kan, menggunakan teknologi gitu kan. Kita cuma bermodalkan gadget, internet, dan pakai m-banking gitu kan misalkan untuk pembayarannya. Dalam 3 hari atau 2 hari barang itu bisa kita dapetin. Nah, itu salah satu manfaat atau keuntungan yang kita dapat dari sisi teknologi. Nah, yang keempat ada outsourcing. Nah, perusahaan-perusahaan itu sekarang mulai melakukan perekrutan karyawannya itu secara outsourcing gitu. Nah, tujuannya adalah untuk pertimbangan efisiensi gitu. Efisiensi misalkan dari biaya. Kan kalau misalkan perusahaan yang menyelenggarakan rekrutmen sendiri, ya perusahaan itulah yang yang mengandalkan modal atau biaya untuk perekrutan sendiri gitu kan. Beda lagi kalau misalkan merekrutnya itu memakai pihak ketiga gitu, atau pegawai outsource. Nah, itu perusahaan nggak perlu keluar uang banyak gitu. Yang kedua, pegawai outsourcing lebih siap kerja karena sudah dipersiapkan. Nah, contohnya kayak di Infomedia gitu kan. Nah, sebelum mereka terjun langsung ke pekerjaan, mereka itu dilatih dulu gitu. Dilatih dulu untuk posisi yang akan mereka tempati, misalkan menjadi call center di Telkomsel, di Telkom, atau di Link Aja, atau yang lain-lain gitu kan. Rekanan dari Infomedia itu. Nah, mereka tuh dilatih dulu selama seminggu atau sebulan gitu kan maksimal, biar mereka itu udah siap untuk melayani konsumen atau membantu perusahaan yang meminta karyawan itu gitu. Nah, yang ketiga, perusahaan dengan mudah mengganti karyawan setelah habis kontrak. Ya, kalau misalkan yang namanya outsourcing tuh rata-rata itu karyawan kontrak gitu kan. Contohnya di BRI gitu kan, mereka memakai rekanannya itu kalau nggak salah PKSS namanya. Nah, teller atau CS-nya itu mereka dikontrak dulu biasanya selama 1 tahun. Kalau misalkan selama 1 tahun itu kinerjanya bagus, maka biasanya dikasih kontrak baru. Nah, tapi kalau misalkan kinerjanya kurang, nah itu bisa digantikan dengan karyawan lain yang berasal dari yayasan itu gitu. Nah, jadi perusahaan tuh nggak perlu capek-capek, nggak perlu bingung untuk mencari pengganti karyawan yang lain gitu, atau karyawan yang kontraknya sudah habis gitu. Nah, yang terakhir budaya masyarakat gitu kan. Jadi
masyarakat itu semakin lama semakin pandai, semakin sadar akan hak dan kewajibannya gitu. Kalau dulu kan lebih ke apa namanya, santai aja gitu kan, ikut gimana perusahaan. Tapi kalau saat ini tuh masyarakat atau karyawan tuh mulai berpikir kritis gitu, semakin tahu gitu apa sih hak dan kewajiban mereka gitu, terus apa aja sih hak-hak mereka yang harus dipenuhi oleh perusahaan gitu kan, terus kewajiban apa yang harus mereka kerjakan gitu kan. Nah itu masyarakat tuh udah mulai melek dan lebih cerdas lah gitu dalam menyikapi hal itu gitu. Terus yang kedua, masyarakat akan berusaha menuntut apabila merasa dirugikan. Kalau sekarang kan, kalau yang udah kerja misalkan ya, suka ada yang namanya surat perjanjian atau surat kontrak tuh. Nah, sebelum memutuskan untuk apa namanya, menandatangani surat kontrak itu, biasanya kita disuruh baca dulu gitu isi-isi pasalnya itu seperti apa aja gitu. Takutnya ada hal-hal yang kurang berkenan untuk kita gitu. Tapi kalau misalkan kita sudah terlanjur apa menandatangani kan suka di atas materai, otomatis kan kita udah setuju gitu dengan hal-hal apa gitu kan yang ada di dalam, tercantum dalam kontrak gitu. Nah, kalaupun misalkan kita udah setuju dengan isi kontraknya dan ternyata di tengah jalan ada hal-hal yang tidak sesuai dengan isi kontrak itu, nah biasanya karyawan akan menuntut gitu, menuntut perusahaan, kenapa sih apa ada hal yang nggak sesuai dengan kontrak awal gitu atau kontrak yang diberikan. Nah itu karyawan harus atau bisa menuntut itu kepada perusahaan gitu. Nah kalau misalkan di perusahaan mentok, ya biasanya mereka itu mengadu ke Disnaker Trans gitu. Nah kayak sekarang kan udah mulai karyawan-karyawan itu dikasih kopian kontrak gitu kan. Atau kalau misalnya nggak dikasih, kita foto isi kontraknya gitu kan. Takutnya di depan tuh kan kita nggak tahu gitu akan terjadi hal apa gitu untuk pekerjaan kita atau untuk kita gitu. Nah kalau terjadi sesuatu kita bisa menuntut atau bisa minta klarifikasi untuk dari perusahaan gitu, kenapa nggak sesuai dengan pasal yang ada di dalam kontrak awal. Nah sampai situ dulu untuk materi manajemen risiko operasional, semoga bisa dipahami oleh teman-teman semua. Kalau misalkan ada yang kurang paham atau ada yang mau ditanyakan, coba bisa ditanyakan di grup WhatsApp teman-teman. Oke, sekian. Semoga semuanya sehat selalu. Nah, semangat terus kuliahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.